semuanya, kenalin nama aku Gaby, umurku 18 tahun. Selama 18 tahun ini, aku tinggalan besar di negara Indonesia. Aku wis nang Mojokerto, wis nang Samarinda, wis nang Semarang saiki. Kebuktikan aku murni orang Indonesia. Kalau kalian, seberapa lama kalian tinggal di Indonesia? Seberapa baik kalian mengenal negara Indonesia ini? Atau kita sama-sama kurang update tentang perkembangan negara ini? Gimana kalau kita ikut sama teman aku yang lagi wawancara orang-orang yang katanya orang Indonesia? Kalian semua kepo? Check it out. Oke, halo semuanya. Sebelumnya, kenalin aku Audrey. Kenalan dulu nih, kamu siapa? Nama aku Sasha. Kalia. Kalau saya sendiri Reman Panese dari sekolah SMA Negeri 1 Semarang. Saya Yevindra dari SMA 1 juga. Saya Alvina. Sama Ceta. Aku Krishna. Saya Dile. Saya Salma. Saya Adam. Nama aku Ulan. Pamungkas. Tessa. Bapaknya sendiri namanya siapa? Pak Yono. Oke, umurnya berapa nih? Saya 16 kak. Sama 16. Saya 18 tahun. Ya, sama juga. 17-an ya. 16. 16. Ya 16. 15. 15. 16. 37. Oke, langsung saja ya Pak, yang pertanyaan pertama ya Pak. Bapak kira-kira tahu nggak Pak, berapa provinsi yang ada di Indonesia sekarang? Provinsi ya. 33. Oke. Kurang tahu sih ya. 30. Mungkin 34, 36 ya. 34. 34. 34. 34. 34. 34. Kemungkinan itu udah ditambah jadi 36 ataupun 38. Tahu saya 34. Sama 34 kak. 34 dong. yang bener. Yakin 34 kak? Yakin. 35. Terus nambah nasi 3. Terakhir 37. Oh, 37. Iya enggak? 34. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih ada pemekaran gitu, pemekaran provinsi di Indonesia, penambahan provinsi gitu? Ah kurang tahu sih. Lumayan tahu. Kurang tahu. Ya saya sih kurang tahu soalnya nggak pernah baca berita juga kan. Pernah dengar sih. Iya, sama juga pernah dengar. Belum kak? Belum pernah sih. Enggak begitu ngikutin itu. Enggak begitu tahu sih. Kalau pemekaran. Oh iya tahu. Itu di daerah Papua Barat atau Tengah gitu. Tahu saya juga sama kayak di Papua. Tentunya saya kurang tahu ya, soalnya kurang buka HP. Tadi kan mbaknya kan udah jawab 37 nih. Nah itu bener. Kalau TikTok makanya. What did he say? jadi pemekarannya itu ada di Papua Mbak. Jadi ada 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Tengah, sama Pegunungan gitu. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan pemekaran ini mendorong dan meningkatkan provinsi Papua. 3 provinsi baru di Papua. Tahu? Menurutmu nggak? Aku sih setuju ya, bagus. Kok rasanya setuju bagus? Ya bagus lah, malah jadi banyak di 37. Nah, lo kecilin dulu ya. Bukan gitu. Urgensinya apa coy? Pertama aja nih ya, Papua itu cuman terlalu luas untuk cuma 2 provinsi. Tapi ya menurutku tuh kayak ini terlalu tergesa-gesa. Masa misalkannya dalam kurun waktu 2,5 bulan provinsi baru tapi di Siapa bilang tergesa-gesa? Tapi itu rancangannya tuh udah dari lama-lama tahu. Pemerintah juga mensahkan undang-undang baru. ini disahkannya persetujuan rakyat nggak nih? Yang jelas ya, pemerintah tuh mensahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tepatnya itu pasal 76 kalau pemekaran wilayah itu pasti atas persetujuan DPR dan MRP. Iya, tapi menurutku ya aku banyak nggak setujunya sih, karena pertama ya tadi kan karena ucuk-ucuk tiba-tiba tuh 2,5 bulan terus tiba-tiba ada provinsi baru, kayak persiapannya kurang matang. Di sana kan butuh susunan pemerintahan baru gitu kan, siapa yang menduduki kursi DPR-nya, siapa yang jadi gubernurnya atau sebagainya, dan anggarannya juga menurutku kan pasti ada alokasi anggaran juga di sini. Kan itu memudahkan pemerintah untuk mengontrol wilayah dari ada peralihan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Aku bilang ya, sebelum dipekarin gini, Papua dan Papua Barat kan itu sebelumnya. Nah itu aja mereka tuh pendapatan asli daerahnya PAD-nya itu tuh masuk tergolong kecil dan mereka butuh bantuan pemerintah pusat padahal daerah otonom. Ini mau diginiin lagi berarti kan butuh anggaran lagi dan mereka butuh masuk mandiri. Tapi pemerintah itu pasti bisa mengalokasikan sumber daya alam dengan pemekaran wilayah ini. Banget pemerintah juga. Lu yang kontra banget. Enggak ini soalnya
debat terus mana keribut udah fisik kok. Kalian tuh ya dari tadi yang kalian debatin itu adalah salah satu kasus wawasan Nusantara di bidang geopolitik. Nah, orang besok kita kelas PKN bahas materi itu. Besok Besok PKN. Nah, kemarin aku juga nemu nih video yang bahas tentang geopolitik yang kita lihat bareng-bareng nih ya. Bahasnya apa sih ini? Hubungannya? Ini tuh kan antara geografi dan politik gitu. Broadcasting Network. Masuk. Hai, dari sepedaan nih, namanya keren ya. Perkenalan dulu deh. Kenalin, nama aku Gaby, umurku 18 tahun. Hai, aku Aida, umur aku 18 tahun. Aku Audrey, umur 17. Nama aku Lintang Indah, dipanggil Lintang. Dari umur ya, umurnya 19 tahun ini. Definisi wawasan Nusantara menurut kamu apa? Wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara tuh kita penggal dulu kalimatnya, wawasan Nusantara. Wawasan itu penggalan dari kata wawas. Wawas itu artinya cara pandang, cara menilai. Nusantara tuh artinya nusa dan antara. Nusa itu artinya pulau-pulau. Jadi kayak antara pulau-pulau gitu. Kita sambung, wawasan Nusantara itu bisa diartikan sebagai Pengetahuan nasional atau cara pandang kita tentang Nusantara itu sendiri. cara pandang bangsa kita terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Untuk mencapai suatu tujuan nasional itu. Yaitu persatuan bangsa Indonesia kita sendiri. Unsur dasar wawasan Nusantara apa? Setahu aku sih itu sih wujud wilayah. Indonesia itu kan punya laut ya, laut itu sebagai penghubung gitu, penghubung di antar wilayah. Tata inti organisasi dan tata kelengkapan organisasi. Unsur dasarnya itu aku mau sebut yang secara batiniah dan lahiriah ya. Maksudnya apa? Jadi itu berdasarkan tata kelakuan wawasan Nusantara. Secara batiniah itu artinya warga Indonesia itu secara mental bisa menciptakan cipta rasa dan karsa yang terpadu. Secara lahiriah itu keterpaduan antara pembicaraan dan perbuatan kita. Nah, aku tahu sih isi wawasan Nusantara ya. Karena isi wawasan Nusantara itu ada dua. Ini juga isi berarti ada isinya ya. Pertama itu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan asas keterpaduan semua aspek dari lautan, daratan, dirgantara Indonesia sendiri. Namanya aja geo sama politik, berarti kan kayak menyatukan antara geografi dan politik gitu. Ya, fenomena politik yang berkaitan dengan geografi sih. Geopolitik menurutku itu paham tentang Politik tapi di ranah geografi gitu, kewilayahan. Ya, kalau kita kan udah belajar nih dari SMA tentang geo, berarti kan bumi Indonesia ada politik. Berarti bumi menyangkut paut dengan Undang-Undang 1945 dan seisinya yang menimbulkan politik. Ya, apa ya? Geopolitik itu adalah bagian dari wawasan Nusantara menurutku ya, karena kan di dalam situ ada politik dan wilayah Nusantara gitu. Jadi gimana kita tahu batas-batas wilayah Indonesia antara dua samudra dan dua benua gitu misalnya. Terus bagaimana kita berpolitik untuk menjaga keutuhan wilayah itu. Karena kalau kita nggak tahu wawasan Nusantara sendiri, geopolitik ini nggak ada. Karena kalau ada wawasan Nusantara, adanya geopolitik. Jadi mereka sekali Contoh geopolitik yang kamu tahu? Dulu sih ada sengketa Pulau Sipadan dan Jitan. Kasusnya ya, eksploitasi laut nih, contohnya kayak masuknya kapal-kapal asing untuk mengeruk hasil laut gitu. Oke. apa dari Samarinda tuh pasti udah ngerti banget ya namanya. eksploitasi tambang atau sex killers. Jadi mereka ngeruk habis-habisan batu bara, tambang tanpa pengembalian yang sama dengan biaya tarif. Contoh geopolitik di Indonesia itu pemekaran wilayah. Misalnya sekarang yang paling terbaru adalah pemekaran provinsi Papua. Kenapa itu termasuk geopolitik? Karena itu kan mencakup wilayah kan, tapi ada unsur politiknya di situ. Karena dengan adanya pemekaran wilayah di Papua itu pasti kita harus menata susunan pemerintahan baru dan sebagainya. Bisa jadi itu ada kepentingan-kepentingan politik juga di
Indonesia menjadi 37, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Itu termasuk contoh Geopolitik di Indonesia. It's a wrap. Aidita. Terima kasih. Oh, jadi itu kasus pemekaran Papua ini termasuk contoh wawasan Nusantara. Nah iya, tepat itu sebagai geopolitik di Indonesia ya, karena berkaitan dengan geografis dan politik. Nah, itu paham. Terus kalian mau lanjut debat apa enggak nih? Udah aja ya. Ini udah pada nungguin kita presentasi nih. Ya udah kita cabut. Bye. Kameramen. Nah, saya Lintang. Aku Aida. Aku Gaby. Aku Audrey. Masih udah berlangganan di channel ini. Masih sudah menonton video kami dan jangan lupa subscribe and like. See you next video. Bye bye. Yuk.